Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun Anda menonton video ini. Tujuan dari video ini dibuat guna untuk menyelesaikan tugas mata kuliah dari Sistem Informasi yang berjudul Waistur dengan dosen pengampu Ibu Nadia Sari Agita Eskom MMT. So, langsung saja ke videonya. Sebelum melanjutkan presentasi ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Andi Sibuayik Abi Mahmud dengan NIM F1D022002. Yang kedua ada Anugerah Gilang Ramadan dengan NIM F1D022034. Yang ketiga ada Rizky Rahman Maulana dengan NIM F1D022093. Yang keempat ada Rido Adimam Putra dengan NIM F1D022090. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Wahyu Septian Wibowo dengan NIM F1D022100. Dalam presentasi ini, ada 4 pembahasan yaitu flow map, arsitektur, data flow diagram, dan metode pengembangan RED dengan prototyping. Langsung saja bagian saya sendiri yaitu bagian flow map. Dalam bagian ini, kita membandingkan dua alur kerja yang berbeda dalam konteks bisnis wisata. Alur kerja pertama yang kita sebut SI baru berfokus pada manajemen reservasi dan pengaruh kondisi cuaca dengan tujuan memastikan kelancaran reservasi dan respon terhadap situasi cuaca dan lebih ke kondisi real time. Di sisi lain, alur kerja kedua yang kita sebut SI lama lebih menekankan langkah-langkah selama kunjungan fisik ke lokasi wisata dengan respon terhadap cuaca buruk dan fokus pada kenyamanan pelanggan saat berada di lokasi wisata tersebut. Perbandingan ini mencakup interaksi pelanggan, kompleksitas proses, dampak cuaca, keterlibatan pelanggan, serta peran sistem informasi real time dalam kedua alur kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Arsitektur yang kami gunakan berbasis cloud computing dengan provider AWS Cloud. Ada 3 alasan utama mengapa kami menggunakan AWS Cloud. Baik, yang pertama, AWS Cloud terintegrasi dengan berbagai bidang, contohnya adalah IoT dan kecerdasan buatan. Yang kedua, AWS Cloud mensupport berbagai bahasa pemrograman sehingga kami dengan mudah dan fleksibel menentukan bahasa pemrograman apa yang cocok untuk proyek kami. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya, dengan AWS Cloud kita bisa manajemen sumber daya dimanapun dengan perangkat apapun, sehingga kita bisa manajemen sumber daya kapanpun dengan sangat fleksibel dan mudah. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang data flow diagram. Pada data flow diagram isi kami mempunyai tingkat level flow diagram hingga level 3, tapi saya akan menjelaskan bagian konteks dan level 0 saja. Pada bagian diagram konteks ini terdapat 3 entitas yaitu super admin, admin, dan wisatawan. Yang pertama super admin, memberikan data inputan tambah data, manajemen data, dan data artikel dan username atau password ke dalam proses sistem informasi Waistur. Kemudian sistem informasi Waistur akan memberikan informasi mengenai hak memverifikasi admin dan hak akses bagi super admin. Kemudian entitas yang kedua, admin memberikan data inputan mengenai manajemen data pengunjung, tambah data destinasi, tambah artikel, dan username atau password. Kemudian sistem informasi Waistur mengenai hak akses dan daftar admin. Lalu entitas yang terakhir adalah wisatawan. Wisatawan memberikan data inputan booking, username dan password, lihat kondisi cuaca dan lihat akses tempat wisata, dan membaca artikel. Kemudian Waistur akan memberikan sebuah hak akses saja. Kemudian pada DFD level 0 ini masih dengan entitas yang sama yaitu super admin, dan wisatawan, yang dimana di sini ada 3 proses yang dilakukan yaitu cek destinasi, artikel, dan booking. Pada proses cek destinasi, super admin memberikan data inputan tambah atau ubah kategori, mengelola harga simaksi, dan memverifikasi destinasi ke proses cek destinasi. Sebaliknya, proses cek destinasi memberikan hak akses ke super admin. Kemudian proses booking pada super admin memberikan inputan terima pajak simaksi pada proses booking, dan sebaliknya proses booking memberikan hak akses ke super admin. Kemudian pada proses artikel, super admin memberikan inputan memverifikasi artikel dan tambah atau ubah kategori ke proses artikel. Sebaliknya proses artikel memberikan hak akses ke super admin. Kemudian pada proses cek destinasi, admin memberikan inputan manajemen data real time dan tambah destinasi. Sebaliknya proses destinasi memberikan akses kepada admin. Kemudian pada proses booking, admin memberikan inputan terima transaksi dan manajemen data. Dan sebaliknya proses booking memberikan hak akses ke admin. Kemudian pada proses artikel, admin memberikan inputan baca artikel dan tambah artikel. Dan sebaliknya proses artikel memberikan hak akses pada admin. Kemudian pada proses cek destinasi, wisatawan hanya memberikan inputan lihat data real time, dan sebaliknya proses cek destinasi memberikan hak akses pada wisatawan. Kemudian pada proses booking, wisatawan hanya memberikan inputan transaksi, dan sebaliknya proses booking memberikan hak akses pada wisatawan.
Dan yang terakhir, pada proses artikel, wisatawan hanya memberikan inputan baca artikel dan sebaliknya, proses artikel memberikan hak akses pada wisatawan. Kemudian di FD selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk di FD yang pertama di sini ada fitur cek destinasi di mana ada entitas admin memperoleh hak akses untuk manajemen data pengunjung. Di sisi lain ada super admin untuk memperoleh data dan memverifikasi admin. Selanjutnya di bawah ada entitas wisatawan memperoleh hak akses pula untuk pengecekan cuaca dan untuk merencanakan perjalanan mereka. Dan untuk lebih lengkap dan jelasnya bisa langsung dilihat di slide PPT. Selanjutnya untuk level yang kedua di sini ada fitur booking di mana ada entitas wisatawan di sini memperoleh hak akses untuk pencarian tempat wisata, pembelian tempat wisata dan melakukan booking tempat. Dan di sisi kanan ada entitas admin untuk mendapatkan data booking, konfirmasi pemesanan dari wisatawan yang melakukan booking dan lain sebagainya. Dan di sisi kiri ada sistem pembayaran eksternal. Di sini adalah tempat wisatawan melakukan pembayaran dan melakukan konfirmasi pembayaran. Dan untuk lebih lengkap dan jelasnya bisa langsung dilihat di slide PPT. Dan untuk yang level ketiga di sini ada fitur artikel di mana ada entitas admin terlebih dahulu dapat menambah atau menghapus artikel, pengelolaan pembayaran, manajemen data pengunjung, manajemen data real time dan lain sebagainya. Dan untuk di sisi lain ada super admin melakukan pemilihan tempat, verifikasi admin, pengetahuan sistem dan lain sebagainya. Dan super admin dan admin berperan penting dalam input data dari artikel itu tersendiri gitu. Dan untuk entitas yang terakhir di sini ada wisatawan dapat melakukan berikan komentar, membaca ulasan rekomendasi, mengajukan pertanyaan dan lain sebagainya. Dan untuk lebih lengkap dan jelasnya langsung bisa dilihat di slide PPT. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami menggunakan metode pengembangan RAD dengan prototyping. Jadi pendekatan pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan RAD ini dan metode prototyping adalah cara yang baik untuk mempercepat proses pengembangan dan memastikan bahwa perangkat lunak yang dihasilkan memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pengguna. Nah, langkah-langkah umum yang dapat diikuti dalam pengembangan ini yaitu yang pertama pembuatan prototype, yang kedua analisis prototype, pengembangan iteratif, pengujian dan evaluasi, dan yang terakhir evaluasi lanjutan dan perbaikan. Nah, pendekatan pengembangan perangkat lunak yang kami lakukan ini menggunakan Rapid Application Development dan metode prototyping, yang dimana cara yang baik untuk mempercepat proses pengembangan dan memastikan bahwa perangkat lunak yang dihasilkan memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pengguna. Adapun langkah-langkah yang dapat diikuti yang pertama yaitu pembuatan prototype, 2 analisis prototype, 3 pengembangan iteratif, 4 pengujian dan evaluasi, 5 evaluasi lanjutan dan perbaikan. Dengan metode prototyping RAD yang telah kami lakukan, maka dihasilkan MyV sebagai berikut. Nah, yang pertama register page dan login page. Selanjutnya ada landing page yang menjadi beranda awal dan utama website kami. Nah, lalu ada about us yang berisi informasi mengenai website dan tim yang terkait. Selanjutnya ada artikel page dan sub-artikel page yang berisi tentang informasi berita suatu kawasan wisata. Selanjutnya cek destinasi dan sub-destinasi yang nantinya akan menampilkan kondisi real-time baik cuaca maupun keramaian yang ada. Lalu live CCTV yang dapat mengakses secara visual CCTV suatu kawasan. Selanjutnya estimasi yang berisi jarak tempuh dari lokasi terkini. Dan ada beberapa pop-up yang menjadi komponen page website kami.